dengan ilmunya TVB di YouTube-nya Mas Hendra ini, ternyata bener loh, duduk diam itu bisa menghadirkan rezeki. Dengan apa yang diajarkan sama TVB, saya cuma tarik nafas, syukur, alhamdulillah gitu. Ayo pelangganku datang gitu ya. Ya kan disuruh senyum 227 ya. Ya itu yang saya praktekkan. Dan alhamdulillah waktu itu bulan apa ya, saya di Jogja ya, bulan 9 ya. Iya. September ya, Iya, persis 3 bulan katanya TVB. Offline ya Bu jenengan? Iya, datang di Jogja. Bahkan saya dapat free. Ikut kelas paginya? Pagi juga sampai malam. Sama Rioni berarti iya. ya? Oh, karena dapat itu ya, Quantum Jam 100 juta tadi ya? Pulang langsung juga dapat 100 juta. Iya. Oh, bahkan teman-teman itu ngatain, ya kita belajar ini download loh, kita copy paste. Maksudnya copy paste itu apa? Saya bedain namanya copy paste, dan itu pun juga saya praktekin. Nah, saya ikut-ikutan, namanya juga ATM ya. Itu benar-benar hadir tuh Mas Hendra. 500 juta itu hadir. Masya Allah, luar biasa. Sahabat dimanapun berada, kita malam hari ini kedatangan tamu spesial namanya Bunda Sugi. Beliau domisili di Malang. Matur suwun sangat Bu ya, sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa teman-teman di Ngaji Roso. Ya, Bunda Sugi ini seorang entrepreneur. Dulu pernah punya pengalaman pahit, dapat amanah begitu, bahasa halusnya, hutang gitu ya. Dan beliau bisa melewati fase itu. Nanti seperti apa ceritanya nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Tapi sebelum itu teman-teman, jadi kita semuanya mau dengar Bunda Sugi, apa yang berubah setelah kemudian Bunda Sugi mengenal channel Ngaji Roso gitu ya. Pelajaran-pelajaran apa saja yang didapat gitu. Mungkin bisa flashback ya, cerita dulu tentang pengalamannya semenjak masuk di komunitas Ngaji Roso. Silakan Bunda. Oke. Terima kasih Mas Hendra. Nama saya Bu Sugi ya. Saya tinggal di Malang. Masya Allah luar biasa banget. Begitu saya mengenal YouTube-nya Ngaji Roso. Dan saat itu sih saya cuma lihat-lihat aja. Cuman ada dorongan dari anak saya gitu, mama ikut aja, ini loh bagus. Saya sering di-share-sharein gitu, dan memang saya coba, iya aku pengen gitu, tapi nggak murah loh, saya bilang gitu. Udah lama nanti dapatnya, saya yakin lah katanya, saya gitu. Nah dapatlah saya YouTube-nya TVB yang di Ngaji Roso waktu itu yang diajak untuk Quantum Jam 10 juta itu. Nah, cakep ini bagus, tapi ngapain ya kok main 10 juta? Kalau 100 juta gimana ini? Bisa enggak saya gitu. Nah, saya ikutin dan alhamdulillah besoknya benar-benar terwujud yang namanya 100 juta itu Mas Hendra. Iya. Padahal ajakannya 10 juta. Iya. Diajak 10 juta, saya langsung dapat 100 juta. Dan besoknya dan hari itu juga saya langsung daftar ikut abandon di Jogja. Artinya dari yang malamnya melakukan Quantum Jam, terus besoknya dapat, itu nggak disangka-sangka gitu kan? Nggak disangka-sangka. Bahkan saya bener iki, saya cuman gitu aja. Kaget. Masya Allah luar biasa. Ini ilmu apa ini? Saya jadi penasaran. Saya juga penasaran kira-kira itu dapatnya dari mana kalau boleh tahu Bunda Sugi?
Sebenarnya sih jangan ditanyain ya dari mana ya. Katanya Mbak Feby itu kan suruh lepas gitu ya. Saat saya sebelum mengenal waktu itu saya meninggalkan perusahaan saya berbagi ilmu kemana-mana. Waktu itu saya juga kenal ilmu magnet rezeki ya Mas Indra ya. Sempat terbersih di dalam pikiran saya, duduk diam rezeki datang. Kalau aku nggak punya usaha, apa bisa uang itu datang? Ternyata saya begitu ketemu dengan ilmunya TVB di YouTube-nya Mas Hendra ini, ternyata bener loh, duduk diam itu bisa menghadirkan rezeki. Itulah yang menjadi tangisan saya selama ini. Gimana ya? Kalau sudah nangis aku nggak bisa cerita lagi Mas Indra. Iya. Masalahnya pikiran saya kram ketika kemudian mendengar kata-kata duduk diam rezeki datang. Mungkin Bunda Sugi bisa mengelaborasi yang lebih bisa diterima otak saya kali ya, biar teman-teman juga gimana sih menerapkan duduk diam rezeki bisa datang, itu bisa ngikut tuh gimana gitu. Nah, justru saya kenal dengan ilmunya TVB itu kan saya ikut kuantum jam. Mungkin dari ilmu magnet rezeki sendiri itu kan sudah ada kuantum jam. Cuman yang lebih indah sekali itu begitu saya ikut di Jogja, itu yang saya dapatkan senyum 227. Mungkin saya tipe orangnya yang kan serius gitu ya. Kalau apalagi menghadapin suami itu pengennya ngelempar duit aja. Seperti itu kan. Nah, itulah justru yang pencarian saya sih sebenarnya. Makanya saya belajar, apa sih ke-trigger itu? Apa sih looping itu? Oh, ternyata ya memang itu yang saya cari. Gimana kalau di saat saya looping, aku harus bagaimana, dan gimana aku harus di saat aku ke-trigger, saya harus gimana. Di ilmunya TVB saya dapatkan. Gimana prakteknya Bu pada saat kemudian Bunda Sugi dihadapkan pada satu titik sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulang terus gitu. Bedanya dulu dengan sekarang, cara menghadapinya seperti apa? Kalau dulu itu kan agak masih mentok-mentok gitu, mungkin sholat malam dengan membaca Al-Quran, ditangiskan gitu, masih menunggu lama, masih menunggu 1 minggu gitu ya. Tapi kalau dengan ilmunya TVB itu dengan nafas syukur Mas Indra. Begitu saya ke-trigger, saya langsung fokus, saya ambil nafas walaupun dengan bercucuran air mata. Mungkin saya nggak bisa ya menyampaikan cinta itu yang seperti apa, karena mungkin saya tipe orang yang serius ya, langsung saya pegang aja, bikin love gitu aja. Ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, sehingga saya ATM dengan apa yang TVB lakukan seperti itu. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Iya, kan saya bukan TVB. Iya, di situ. Jadi dulu kehidupan yang dijalani sama Bunda Sugi itu benar-benar serius banget gitu. Masya Allah. Sekarang drastis perubahannya ya. Ya kembali ke duduk diam rezeki datang itu. Jadi walaupun ada umpama ya, anggap aja saya butuh uang gitu ya, atau menghadapi sales yang harus saya bayar gitu, udah tenang aja, tenang dan senyum dengan nafas syukur. Saya doakan orang-orang yang datang. Apalagi kalau di Malang ini kan terkenal lagi rame hujan ya Mas Hendra, ya udah happy aja, ternyata ya dicukupin bisa. Dengan kalimat duduk diam rezeki datang itu kan saya memahaminya sebagai faktor non teknis gitu ya, dimana kemudian realitas di luar itu sangat dipengaruhi oleh realitas yang ada di dalam, gitu kan. Nah, kalau dari sisi faktor teknisnya sendiri, kalau boleh Bunda Sugi bercerita kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang di rumah, apa sih usaha yang digelutin Bunda Sugi, terus kemudian bisnisnya apa, termasuk tadi tuh
case pernah punya hutang atau amanah yang belum selesai dan kemudian gimana cara menyelesaikannya? Karena banyak teman-teman yang berada di kondisi seperti itu, Bu. Oke, kalau dulu itu kalau aku punya toko rami, pasti yang datang itu kan bank ya. Ya. Iya, lah. Maksudnya rentenir? Iya, pasti bank. Kalau toko rami, pasti yang datang itu bank. Nawarin. Akan nawarin modal pinjaman kan. Ya. Iya, untuk mengembangkan usaha kan seperti itu. Tapi begitu kita nggak tahu ilmunya, otomatis kita terima dong, kan kita kepingin berkembang. Ternyata, nah setelah itu kan selesai ya, apa aja udah selesai karena saya sudah 7 tahun nggak menggelutin bisnis saya lagi. Saya siar ilmu MR, gitu. Dan sepanjang perjalanan di situ masih begitu kita masuk ke komunitas ini sama kok kita diajak juga berbagi ilmu juga, bahkan berbagi uang. Bahkan saat itu saya juga termasuk meninggalkan toko saya itu, saya nggak mengambil biaya untuk menghidupi saya. Dan alhamdulillah di ilmu MR itu dibekalin ilmu, juga diberikan berbagi di Azkarnya, juga berbagi di MR Book-nya, juga ada di bisnisnya. Kebetulan ada bisnis Dinar Khairul Razikin, seperti itu. Nah, pastinya aku kan juga saya tipe orang yang nggak mudah mencari teman. Tapi saya di TVB ini saya mendapatkan ilmu di situ dengan sending love, dengan telepati. Ya, saya praktekkan dengan tipis-tipis aja gitu. Nah, itu pun juga saya lakukan di saat di toko ya. Yang namanya toko kalau hujan pastinya nggak rame dong, ya nggak Mas Hendra ya. Yeah. Nah, tapi saya dengan apa yang diajarkan sama TVB, saya cuma tarik nafas, syukur, alhamdulillah, gitu. Ayo pelangganku datang, gitu ya. Ya kan disuruh senyum 227 ya. Ya itu yang saya praktekkan. Dan alhamdulillah waktu itu bulan apa ya, saya di Jogja ya, bulan 9 ya. September ya, persis 3 bulan katanya TVB. Offline ya Bu jenengan? Iya, datang di Jogja. Bahkan saya dapat free. Ikut kelas paginya? Pagi juga sampai malam. Sama Rioni berarti ya? Oh, keren. Saya juga papasan sama jenengan. Mas Indra, sama. Karena dapat itu ya, kuantum jam 100 juta tadi ya. Pulang langsung juga dapat 100 juta. Iya. Kok enak banget ya. Bahkan teman-teman itu ngatain, ya kita belajar ini download loh, kita copy paste. Maksudnya copy paste itu apa? Saya bedain namanya copy paste, dan itu pun juga saya praktekin. Ada teman gitu ya di grup gitu ya, dia kalau ada buyback-an dinar udah saya siapin 500 juta. Saya ikut-ikutan, namanya juga ATM ya. Itu benar-benar hadir tuh Mas Hendra. 500 juta itu hadir. Masya Allah, luar biasa. Makanya I love you banget sama TVB. Terima kasih ilmunya. Dan juga alhamdulillah tidak henti-hentinya. Saya juga karena di situ ada toko, juga ada tempat konsultasi, sehingga siapapun yang hadir saya bagikan ilmunya. Karena TVB juga kan sudah memberikan amanah, syiarkan, bagikan. Aja. Forward. Iya, seperti itu. Selain ATM tuh ada juga ATP, amati, tiru, plek gitu ya. Plek ketiplek. Iya. Boleh. Bu, ceritain dong yang sebelum nanti kita seru-seruan masuk ke sini lagi. Tadi tuh yang gimana amanah itu bisa dilunasin gitu. Yang non teknisnya apa? Yang dilakukan gitu ketika punya hutang gitu. Wah, ini udah di luar ini ya Mas ya, malah tambah seru ya. Saat itu saya pelunasannya dengan silaturahmi Mas. Silaturahmi? Hanya dengan silaturahmi. Saya hadirin dengan orang-orang yang kalau dulu di saat tahun 2016 ke atas itu kan MLM kan masih mencuat nih.
Nah, teman-teman lama itu saya datengin yang mereka Teman-teman MLM, iya, dia kan sudah, downline, iya crossline kan kayak gitu ya. gitu-gitu. Saya datengin gimana bisnisnya. Dia pasti kan akan cerita. Iya, Kan? iya, Iya, dengan cerita pasti yang diceritakan akan omsetnya. Begitu dia bercerita 60 juta dengan penghasilannya per bulannya, Rob, aku juga pengen ya Rob 60 juta. Dan rasa itulah saya tarik. Oh. Dan kebetulan saat itu mungkin saya butuh, saat itu harus saya melunasi nota-nota yang harus dibayar. Seperti itu. Bahkan sampai saat itu waktu itu saya butuh 250 untuk menutup ruko yang udah mau dilelang, itu saya mendatangin orang-orang yang udah omsetnya 200, 125 sampai 250. Cuman jangan dicerita yang ini dong, yang asik aja gitu loh Mas Hendra. Iya. Tapi kalau boleh itu sampai 250 juta utang itu waktu itu atau lebih? Banyak. Banyak ya? Iya. Dan benar-benar apa yang saya ucapkan ke anak saya, nanti saya akan kembali ke toko saya kalau nota-notanya sudah nggak ada. 2 pesan buat teman-teman yang lagi punya banyak hutang dan belum bisa melunasinya apa? Ya tetap tenang itu. Kalau belajar dari TWB kan tenang ya. Saya belajar dari terima kasih. Kasih dulu kalau mau terima. Oke, kasih dulu. Kalau mau terima. Oke. Jangan-jangan hidup kita itu stagnan, ya. Gini-gini aja, nggak ada perubahan yang fantastis. Iya. Itu jangan-jangan karena kita jarang kasih. Ya wallahu alam ya. Dan begitu saya mengenal ilmunya TVB ini dalam hal membayar nota, itu saya utamakan, saya cepatkan, saya bahagiakan. Orang yang datang, oke, mana notamu? Orang kalau di mana-mana nagih itu kan nggak mudah ya, tapi saya buat bahagia dianya. Mana notamu? Belum Mi, malah dia sungkan mau ngasih nunjukin notanya. Akan dia pulang, saya usahakan untuk bisa melunasi. Toh juga sama aja kan. Nah, dari ilmunya TVB, niatkan apa yang kamu keluarkan, niatkan sedekah. Wah, dahsyat sekali ini. Luar biasa di sini. Itu buat saya ya. Itu memang kayaknya butuh jam terbang ya Bu ya. Artinya aku juga punya banyak teman-teman itu yang sering kasih masukan ya. Mas Indra coba lihat ya tuh teman-teman kita yang lain yang masih terlalu takut sama uang, yang masih terlalu takut ngeluarin uang, hidupnya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi semakin kita mudah ngeluarin uang, ngelepasin uang gitu ya, meskipun itu ada orang yang gak kita sukai misalnya, tapi kita bener-bener enteng gitu ngelepasnya, itu kan butuh jam terbang gitu. Tapi dengan begitu tuh ya soal finansial alhamdulillah ya akhirnya kemudian ya bisa di atas rata-rata gitu. Jadi itulah keajaiban memberi itu ya Bu ya. Insya Allah seperti itu ya. Kan saya juga baru tahu ilmunya, juga baru praktek 3 bulan ini. Tapi Bu happy banget ya. Masya Allah, seneng banget. Punya teman baru banyak ya? Banyak. Oke, ya jadi masuk di grupnya Mbak Cucu 227 itu. Teman-teman di Malang dan sekitarnya barangkali kalau yang mungkin sesama alumni Abundant Revolution gitu ya, Malang karena udah banyak banget kan, nanti bisa berkabar, kontak-kontak dengan Bunda Sugi kira-kira ya. Jadi teman-teman misalnya yang nanti mau butuh kontak personnya juga silakan. Cara ikut grup, cara ikut kelas itu ada di bio TikTok, ada nomor handphonenya. Teman-teman tinggal chat aja gitu. Oke, kembali lagi ke Bunda Sugi. Seneng banget, happy banget gitu. Itu tuh kayak masuk pertama tadi tuh kayak terasa ini orang kayak happy banget gitu ya. Kayak mengalami kelahiran kedua gitu ya nggak sih kira-kira? Bahkan kelahiran pertama, begitu saya ketemu TVB itu rasa ya Allah ini. Mungkin yang kedua ketemu Mas Hendra ya. Waduh. Saya ini. jadi sesuatu banget ya. Kok pengen nangis ya saya. Saya tadi lelah, capek banget tapi mungkin bagian dari saya juga sebenarnya sih
saya kok suruh ngomong gini sih ada agak takut ya Mas Hendra ya. Tadi ada support dari Mbak Lia. Zaman majulah, mungkin ada hikmah di balik ini semuanya. Katanya beliau, ya udah saya mau wakilin teman-teman di Malang, kan seperti itu. Apa ya, saya juga ya lala disuruh kayak TVP ya janganlah, saya belum berani. jangan disuruh testimoni terus. Ngumpulin tenaganya ini kemeringet ini. Bu, tapi sekarang bisnisnya apa, Bu? Bisnisnya tetap saya kembali ke toko di onderdil sepeda motor, juga ada travel umroh. Oke. Kalau travel umroh kan masih syup ya dari punya orang lain. Terus kalau di Dinar Khairul Rezekinya, Mas Dinar Khairul Rezekinya, Iya. juga itu juga masih ownernya kan Ustadz Nasyullah, seperti itu. Iya. Kalau yang milik ya ini ya saya ada di onderdil sepeda motornya itu. Tapi senang saya dapat ilmu dari luar itu sehingga saya bisa bercerita sama mereka. Gimana sekarang kalau misalnya kan normal ya kalau kemudian kita tetap terkadang nggak cocok sama orang gitu ya. Oh ya. Geting, benci sama orang gitu. Itu tuh jadi penghambat nggak sih untuk rezeki kita itu, jadi penghambat sih pengalaman Bunda Sugi kira-kira gimana? Kalau pengalaman dari saya sih sebenarnya alhamdulillah saya itu termasuk orang yang dilindungi ya Mas Hendra ya. Tiap langkah saya itu selalu ada aja petunjuk gitu loh, ada aja pertolongan. Tapi suatu saat saya juga pernah di mana toko saya itu sampai dilemparin burung yang mati itu. Oh. Kalau dilemparin seperti itu otomatis kan bikin kalau hujan kan gerojok gitu ya. Ya tetap sabar aja akhirnya gitu. Terus bahkan sampai ditutup temboknya kanan kiri sehingga toko saya yang kecil sampai nggak kelihatan, nggak apa-apa, saya cuma bilang aja ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau maha kaya, Engkau yang maha menyelesaikan semuanya. Dan ya memang itu butuh effort perjuangan yang luar biasa ya. Kalau bila ada tantangan ya udah tetap ya tawakalnya kan. Aku seneng banget dengan TVP itu yang hakul yakinnya di atas rata-rata. Masya Allah. Baik di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Iya sih memang harus beda sih ya prasangka baiknya kalau pengen hasilnya beda gitu. Nah Bu, kan udah pernah ngerasain bagaimana aura, sensasi dan vibes pada saat reuni di Jogja. Nah, ceritain dong ke teman-teman gitu yang belum ya. pernah ikut Reuni reuni gitu ya, karena nanti kan kita ada reuni. Pertama tuh kita ada reuni nanti di Bali tanggal 20 Desember. Paginya tuh kelas batch 20 offline, dilanjut reuni dengan Pawayan Mustika dengan TVB. Itu sampai jam 11 malam kalau nggak salah gitu. Nah, mungkin di situ Ibu bisa cerita tuh apa aja kemudian yang dirasakan, senengnya bagaimana gitu. Insya Allah sudah saya sampaikan ke semuanya. Tapi kan yang namanya positif spiritual itu kan nggak semuanya ya orang itu langsung tanggap ya. Nggak, kalau yang dirasain Ibu pada saat reuni itu apa? Oh, di saat reuni di Jogja. Iya, seneng banget. Masya Allah, apalagi dipeluk sama TVP ya. Dipeluk satu persatu sehingga saya bisa contoh beliaunya. Loh, luar biasa banget energi beliau. Bahkan yang paling membuat saya itu kalau ikut seminar-seminar itu kan sama sih sebenarnya ya, menimbulkan gairah, menimbulkan energi positif gitu ya. Itu yang luar biasa sekali di saat pulang TVP-nya mendapatkan suatu ujian, bukan ujian ya, apa ya kalau gitu. Waktu suaminya meninggal, di situ loh saya itu benar-benar dengar di situ. Di situ saya banyak belajar lagi. Oh, di sini ya, saya mendapatkan bagaimana menjaga ketegaran. Saya dapat ilmunya di situ. Nggak asik nih kalau ceritanya pakai nangis-nangis ya.
itu biarkan saya saat pengaduan saya ya gitu-gitu itu. Saya senengnya yang happy-happy, yang asik-asik gitu ya. Tapi beliau happy kok. Iya. Saat itu happy juga. Happy. Kamu kok nggak sedih? Karena udah banyak yang ngantri ya gitu. Ketawa nih. Iya, nah makanya saya belajarnya di situ, Mas Hendra, sehingga saya bisa menemukan sesuatu yang selama ini saya cari. Oh, di sini. Lebih tenang Ibu. Ya. Lebih tenang, lebih happy. Asik. Nangisnya nangis asik banget. Gitu ya? Iya. Keren. Nangisnya nangis asik. Bener-bener beda dari Bu Sugi yang dulu. Indah. Jangan dilihat saya nangis ini sesuatu. Benar-benar Masya Allah. Saya bersyukur, Pak. Terima kasih banget ya Allah. Ini tuh. Bahkan justru di saat menangis saya selalu berterima kasih ya Allah, matur nuwun saya bisa menangis. Saya rindu. Aduh, Aisyah berkata-kata lagi nih. Kok ini nggak terencana ya, kok ada gini. Teman-teman, jadi yang di TikTok itu yang rame ya, yang komen ya. Silakan nanti kalau, oh iya kita ada batch 21 ya, tanggal 27 November ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau merasakan gimana belajar di Abadan Revolution, silahkan nanti bisa join. Dan setelah reuni di Bali, kita nanti eventnya Ngaji Roso ada retret nasional Ngaji Roso, lokasinya di Jakarta, tepatnya di Hotel Red Top ya. Di Hotel Red Top. Jadi nanti pembicara utamanya kita akan lebih banyak hening di sana, belajar dengan Dr. Iwayan Mustika, Pak Wayan, guru kita semua. Nah, selain Pak Wayan, nanti kita akan ada juga di Randon itu ada siapa tuh namanya, Cimimi Asgrid ya. Beliau juga akan mengisi acara retret. Teh Feby juga akan mengisi acara retret sekaligus menjadi peserta. Dan kemudian ada satu lagi, Mbak Manda nanti juga akan mengisi materi meditasi inner child. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan, itu agenda terdekat kita di Ngaji Roso, kita kumpul-kumpul bersama, belajar bersama, jeda sejenak gitu ya. Bersama guru-guru terbaik di Ngaji Roso. Nah, kembali ke Bunda Sugi. Yang paling benar-benar konsisten sekarang dilakukan setelah belajar Abadan Revolution itu kan biasanya ada 30 daily rutin tuh. Nafas syukur yang paling top. Nafas syukur. Konsisten Ibu ya. Insya Allah. Bangun tidur itu nafas syukur setiap saat. Bahkan saya menarik pembeli pun juga nafas syukur, luar biasa itu. Ceritain dikit Bu, ketika kemudian karena ini kan syukur ini kan ilmu yang universal, bahkan banyak riset yang mengatakan jika kemudian kita benar-benar pandai bersyukur, ya. Ada yang syukuri 5 hal yang paling kamu syukuri sebelum tidur misalnya gitu. Itu kan banyak ya observasi yang menyatakan setelah 2 minggu hidup tuh menjadi lebih asik, lebih bergairah, lebih banyak peluang dan lain sebagainya. Ibu juga mengalami hal yang sama? Yes. Masya Allah, luar biasa dengan nafas syukur itu. Bahkan ya kan Mas Hendra suruh menceritakan kepada mereka untuk mengajak. Ya ada juga yang agak diketawain gitu loh, ya nggak apa-apa kan, asik aja kan, belum percaya atau belum hakul yakin atau gimana. Sebenarnya sih kenapa sih kok baru tahu sekarang gitu loh, padahal kan di dalam Al-Quran kan sudah ada ya, bersyukurlah kan ku tambah nikmatmu. Yeah. Nah, saya temukan di TVP ini dengan nafas syukur itulah caranya, ilmunya. Tetap harus pakai ilmu, harus ada pertukaran energi. Kalau nafas syukurnya udah konsisten, sending love-nya udah konsisten,
tapi nggak punya usaha kayak ibu jualan onderdil motor dan lain sebagainya, hanya sebagai ibu rumah tangga saja, itu gimana Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena saya sebelum masuk ke toko saya juga nggak bekerja apa-apa. Oh gitu? Iya. Jadi saya benar-benar saya praktekkan yang namanya bekerja gimana, yang namanya nggak bekerja juga gimana. Saya praktekkan. Saya dengan nyapu aja juga ada yang kelunting gitu. Senang banget saya dengan ternyata Baby, apalagi beliaunya mengatakan gini, masa bodoh dengan ini ya, pokoknya duit aja. Sip, cocok banget. I love you. Kalian dengerin YouTube-nya beliau, Masya Allah, saya selalu dapat ilmu terus sama beliaunya. Tiap walaupun diulang-ulang kan sama ya, cuma Masya Allah tetap tiap itu ada aja yang saya dapat sesuatu hal yang baru gitu ya. Meskipun yang disampaikan itu aja gitu ya. Oh ini Masya Allah luar biasa gitu. Jadi setelah ini kalau misalnya ada teman-teman dari batch berapapun gitu ya yang ingin sharing gitu sama Bunda Sugi, nggak keberatan ya? Insya Allah, alhamdulillah. Ya ala kadarnya gini Mas. Masya Allah, mohon maaf, terima kasih. Oke. Jadi itu teman-teman salah satu cerita dari salah satu peserta kelas Badan Revolution yang tinggal di Kota Malang. Kupikir tadi di Batu gitu ya, ternyata dari Malang Sawo Jajar. Iya. Oke. Bunda bisa ngasih mengirimkan pesan mungkin buat teman-teman kita dimanapun berada yang sedang mengalami fase kesulitan dalam hidupnya. Kesulitan bukan macam-macam ya Bu ya. Ya, tapi mayoritas kebanyakan kok soal duit ya Bu ya. Soal relationship, soal uang. Itu tuh langkah pertama apa Bunda? Jika kemudian mau ikut kelas juga belum bisa kan? Karena terbentur biaya dan lain sebagainya gitu. Ada nggak saran dari Bunda untuk sahabat-sahabat semua? Sebenarnya dari Teh Feby itu kan sudah komplit ya, Insya Allah. Ya, dengan kita merilis berarti kan sudah menyiapkan wadahnya. Nah, hakul yakinnya ini mungkin yang kurang ya. Mungkin belum mengenal dirinya, kepalanya masih mikirnya umpama mau dapat uang ya kerja kan seperti itu. Nah, sudah saya praktekkan dengan benar-benar saya taruh di nol pun saat itu, terus maksudnya saya tes gitu loh, saya coba dengan nol, terus saya punya kebutuhan, apakah saya dengan diam zikir aja atau diam dengan mensyukuri akan nikmatnya Allah itu tidak hadir? Ternyata hadir, Mas Indra. Hadir. Bahkan bahasa ditolak itu ya nggak mungkin ya, rezeki itu ditolak. Bahkan cukup ya Allah, makasih, aku nggak minta apa-apa, udah berlimpah. Nah, disitulah benar-benar anchornya Teh Feby itu bagus. Kenali dirimu, udah ada, berlimpah. Lah kalau kita belum yakin udah ada, berlimpah, gimana mau datang? Itu aja, satu aja dulu, sudah ada, berlimpah. Dan hakul yakinnya yang di atas rata-rata. Gitu aja, Mas Indra. Ya. Jadi dari cerita Bunda Sugi kita bisa mengambil hikmah pelajaran buat saya, buat sahabat semuanya ya. Sekali lagi, sekarang itu kan banyak ya travel perjalanan di negara-negara tuh kayak di Cina, di Eropa itu kan indah-indah banget gitu ya. Tapi seindah apapun tetap perjalanan yang paling indah adalah perjalanan saat kita pulang ke rumah. Itu yang membuat kita kemudian gak berhentinya untuk bersyukur dan hidup menjadi lebih
enteng, lebih rileks, lebih plong, lebih lega, lebih bahagia. Karena benar-benar kita kembali ke fitrah, menjadi ruang bagi semuanya, bagi emosi, bagi pikiran, bagi semua orang gitu kan. Dan akhirnya benar-benar kita ya percaya penuh pada tarian kehidupan ini gitu ya, Bunda ya. Ya, Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di Ngaji Roso. sama-sama. Salam rindu buat keluarga Abandon Revolution semuanya. Terima kasih dari teman-teman semua karena sudah berbagi di sini. Sun, Bunda Sugi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.